Assalamualaikum, halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa anorganik sederhana. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe-nya ya, sebagai apresiasi terhadap ilmu yang bermanfaat. Dan tonton terus videonya sampai akhir. Oke adik-adik, semua zat yang ada di sekitar kita tentunya mempunyai nama, termasuk senyawa-senyawa kimia. Dan saat ini sudah banyak sekali senyawa yang ditemukan. Banyaknya senyawa menimbulkan kebingungan dalam penamaannya. Nah, untuk mengatasinya, Himpunan Kimia Sedunia, yaitu UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, telah merumuskan tentang aturan tata nama senyawa kimia. Akan tetapi, pembahasan kita kali ini hanya tentang tata nama senyawa anorganik sederhana. Tapi, sebelum membahas tentang tata nama, supaya kalian nggak bingung nanti, ada baiknya kalian sambil pegang tabel periodik ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan kalian dalam memberi nama dengan cara yang mana. Oke, sekarang perhatikan tabel periodiknya. Di bahasan tentang ikatan kimia, saya pernah menjelaskan tentang unsur mana yang termasuk logam dan non-logam. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan dengan panduan warna. Unsur dengan kotak warna pink adalah unsur logam, dan yang berwarna oranye adalah unsur non-logam. Kemudian, perhatikan keterangan yang ada pada kotak. Kita akan membutuhkan keterangan biloks yang ada pada tabel periodik. Oh ya, bilangan oksidasi atau biloks itu adalah jumlah muatan negatif atau positif dalam atom yang secara nggak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. BTW, masih inget kan tentang bahasan serah terima elektron di video ikatan kimia? Atau lupa? Nonton lagi kalau gitu ya videonya. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh unsur. Ada unsur aluminium yang hanya memiliki satu biloks saja, yaitu 3, dan unsur besi yang memiliki biloks lebih dari 1, yaitu nilainya 2 dan 3. Informasi ini sangat penting dalam tata nama senyawa anorganik karena unsur yang memiliki satu biloks saja dan yang memiliki beberapa biloks akan berbeda cara penamaannya. So, kalian harus cermat ya. Oke, yuk mulai pelajari cara memberi nama senyawa anorganik. Yang pertama, tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua unsur. Untuk penamaan senyawa ion atau senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam, jika unsur logamnya hanya mempunyai satu biloks, contohnya seperti unsur Al, Mg, dan Na, maka tata namanya kalian tuliskan nama logam, kemudian disusul dengan nama non-logam, di mana nama non-logamnya diberi atau diganti dengan akhiran ida. Sebagai contoh, senyawa NaCl. Perhatikan, Na adalah logam dengan satu biloks dan namanya adalah natrium. Kemudian, Cl itu non-logam dan namanya klor. Lalu, kita beri akhiran ida menjadi klorida. Sehingga, untuk nama senyawa NaCl adalah natrium klorida. Contoh lain, MgCl2. Mg itu magnesium, kemudian Cl itu klor. Tambahkan ida menjadi klorida. Sehingga, nama senyawanya adalah magnesium klorida. Untuk unsur logam yang mempunyai beberapa biloks seperti besi, mangan, dan tembaga, maka tata namanya tulis nama logam diikuti dengan biloks logam tersebut, penulisannya menggunakan tanda kurung dan angka Romawi, kemudian nama non-logam dengan akhiran ida. Sebagai contoh, senyawa FeCl2. Fe itu besi, kemudian nama non-logamnya klor dengan akhiran ida, jadinya klorida. Kemudian tambahkan biloksnya. Biloks Fe itu ada 2 dan 3. Untuk senyawa ini, biloks Fe-nya 2. Kita tuliskan seperti ini di sini, maka nama senyawa dari FeCl2 adalah besi 2 klorida. Berikutnya, Cu2O. Cu tembaga, nama non-logamnya oksigen dan rubah akhirannya dengan ida.
Tapi bukan ditambahkan sehingga namanya menjadi oksigenida ya, tapi akhirannya diganti menjadi ida, jadi oksida. Tembaga ada 2 biloks, 2 dan 1. Untuk senyawa ini, biloksnya 1, maka nama senyawa Cu2O adalah tembaga 1 oksida. Oh ya, untuk tata nama senyawa ion dengan logam yang mempunyai beberapa biloks, bisa juga unsur logam dengan biloks yang lebih kecil ditulis dengan akhiran O, sedang yang besar ditulis dengan akhiran I. Tapi nama logamnya yang digunakan adalah nama latinnya ya. Sebagai contoh, FeCl2. Nama latin dari besi adalah ferrum. Kemudian di sini kita lihat besi ada 2 biloks, yaitu 2 dan 3. Berarti biloks 2 itu biloks yang kecil atau lebih kecil, dan biloks 3 adalah biloks besar atau yang paling besar. Dan untuk senyawa FeCl2, biloks Fe-nya 2, berarti biloks kecil. Maka ferrum ini kita tulis akhirannya dengan O, bukan ferrumo ya, tapi ferro. Sehingga nama senyawanya adalah ferroklorida. Sama pun dengan Cu2O. Nama latin dari tembaga adalah cuprum. Di sini, biloks Cu adalah 1, maka termasuk biloks kecil. Kita ganti akhirannya dengan O menjadi kupro. Sehingga nama senyawanya adalah kuprooksida. Mudah kan adik-adik? Jangan sampai kebolak-balik ya. Kalian harus cermat dan teliti, oke? Next, tata nama senyawa biner untuk senyawa kovalen. Senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Perhatikan dulu yuk ketentuannya. Yang pertama, unsur yang cenderung bermuatan positif atau biloks positif ditulis di depan, dan atom yang cenderung bermuatan negatif atau biloks negatif ditulis di belakang dengan urutan berikut ini. Contoh, N dengan O. Rumus senyawanya itu NO bukan ON, karena unsur yang terdapat lebih dulu dalam urutan ditulis di depan. Kita lihat, N lebih dulu daripada O, maka NO bukan ON. Kedua, disebutkan jumlah atom dan nama unsurnya dengan jumlah atom atau indeks dalam bahasa Yunani dan diberi akhiran ida. Jika jumlah atomnya 2 disebut di, kalau 5 penta, 8 okta, dan seterusnya. Ketiga, indeks 1 tidak perlu disebutkan, kecuali untuk karbon monoksida. Maka, tata nama senyawa kovalen adalah seperti ini. Contoh, CO2, C non-logam, O non-logam. Kemudian indeks atau jumlah C-nya 1. Abaikan saja ya, karena nggak ditulis. Kemudian indeks O itu 2. C nama kimianya karbon. Kemudian kita tulis indeks oksigen, karena 2 berarti di, dan disusul dengan nama kimia O, yaitu oksigen dan diberi akhiran ida, menjadi oksida. Sehingga nama senyawa dari CO2 adalah karbon dioksida. Selanjutnya CO. Baik indeks C maupun O sama-sama 1. Seharusnya indeks dalam bahasa Yunaninya tidak perlu ditulis, namun ada pengecualian untuk senyawa CO. Indeks 1 atau mono pada oksigen tetap disebutkan. Maka C itu karbon, kemudian oksigennya ada 1, dan akhirannya ida. Sehingga kita tulis monooksida. Namun, O dan O yang ini bisa dilebur ya menjadi monoksida. Jadi, nama senyawa CO adalah karbon monoksida. Next, N2O. Ayo, kalian pasti udah jago ya. Jangan lupa, indeks 1 enggak disebutin. Kita tulis namanya sesuai dengan tata nama ini. Indeks N, 2, berarti di, kemudian N itu nitrogen, disusul dengan nama oksigen dengan akhiran ida, maka nama senyawanya adalah dinitrogen oksida. Bagaimana dengan NO? Yap, namanya adalah nitrogen oksida. Nah, adik-adik, perlu dicatat bahwa untuk senyawa yang sudah umum dikenal, tidak perlu menggunakan aturan tata nama. Misal NH3, sudah dikenal namanya sebagai amonia. Kita tulis amonia saja, bukan nitrogen trihidrida. Begitupun dengan H2O, cukup kita tulis nama senyawanya air, bukan dihidrogen oksida. Mudah kan?
Oke, mudah-mudahan kalian paham pakai banget. Oh iya, jangan sampai kebolak-balik ya. Memberi nama senyawa ion dengan tata nama senyawa kovalen atau sebaliknya. Jangan loh ya. Cermati apakah senyawa itu senyawa ion atau senyawa kovalen dulu ya. Barulah kalian memberi nama sesuai dengan penjelasan yang sudah dibahas. Oke? Nah, adik-adik, setelah tata nama senyawa biner, sekarang tata nama senyawa poliatom. Apa sih senyawa poliatom? Nah, senyawa poliatom adalah senyawa yang dibentuk dari ion poliatom. Ion poliatom itu sendiri adalah ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom-atom yang terikat bersama-sama membentuk ion dengan ikatan kovalen. Karena anion poliatom lebih banyak dari kation, maka yang dibahas ketentuannya hanya anionnya ya. Baik, ketentuan yang pertama, anion sejenis dengan jumlah oksigen berbeda. Jika oksigennya lebih banyak, diberi akhiran at. Jika oksigen lebih sedikit, diberi akhiran it. Misal, SO32- dan SO42-. Ini anion sejenis. Namun yang ini, jumlah oksigennya 3, yang ini 4. Berarti, jumlah oksigen yang ini lebih sedikit. S itu namanya sulfur. Yang ini diberi akhiran it menjadi sulfit, dan yang ini diberi akhiran at menjadi sulfat. Contoh lainnya ini. P itu fosfor ya, kemudian kita lihat yang ini lebih sedikit oksigennya sehingga akhirannya it dan namanya menjadi fosfit. Kalau yang ini fosfat, bener banget. Anion yang mengandung jumlah oksigen sampai 4, maka ion yang mengandung oksigen paling sedikit diberi awalan hipo dan akhiran it. Ion yang mengandung oksigen paling banyak diberi awalan per dan akhiran at. Contohnya anion-anion ini, sejenis namun jumlah oksigennya sampai 4. Ada yang 1, ada yang 2, 3, dan juga ada yang 4. Cl itu klor ya. Nah, yang paling sedikit kan yang ini ya. Yang 1, maka kita kasih awalan hipo dan akhiran it. Jadi namanya hipoklorit. Yang ini yang paling banyak oksigennya, berarti namanya perklorat. Cakep. Bagaimana dengan yang ini dan yang ini? Sama dengan ketentuan yang pertama. Ini lebih sedikit dari ini. Maka ini namanya klorit dan yang ini namanya klorat. Oke, gampang banget kan ya? Dan ini adalah daftar nama ion poliatom. Masih banyak lagi ya. Kalian bisa mencari tahu nama-nama ion poliatom lainnya sendiri. Nah, jadi gimana sih cara namain senyawa poliatom? Cekidot ketentuannya. Jadi, kalau kationnya dari logam yang hanya mempunyai satu biloks, maka tata namanya tuliskan nama kation lalu nama anion. Contohnya, Mg3PO4 2 kali. Oh ya, cara menulis rumus kimia senyawa poliatom kayak gini ya. Kalau kation atau anionnya lebih dari 1, maka gunakan tanda kurung. Barulah tulis indeks atau jumlah anionnya. Seperti ini. Kalau kita tulisnya nggak pakai tanda kurung, maka jadinya yang terbaca O-nya yang ada 42. Padahal kan harusnya PO4-nya yang ada 2, ya kan? Oke, balik lagi ke sini ya. Kalau ada tanda kurungnya gini, kita bacanya pakai kata kali. Kalau di sini 2, maka kita baca 2 kali. Kalau 3, 3 kali. Nah, kalau untuk senyawa ini, maka kita baca Mg3PO4 2 kali. Baik, Mg itu namanya magnesium. Kemudian ini fosfat. Maka kita tulis nama senyawanya yaitu magnesium fosfat. Next, NaClO. Ada Na, ada ClO. Na itu natrium, ClO itu hipoklorit. Maka nama senyawanya adalah natrium hipoklorit. Kalau ini jadinya, yap, ini seng, ini sulfat, seng sulfat. Nah, kalau kationnya dari logam yang mempunyai beberapa biloks, jangan lupa biloksnya ditulis pakai tanda kurung dan angka Romawi dengan tata nama seperti ini. Sehingga untuk senyawa ini tembaga, biloksnya 2 ya. Berarti kita tulis tembaga 2, ini sulfat, maka namanya adalah tembaga 2 sulfat. Kalau yang ini
Ini namanya besi, besinya biloxnya 3, dan ini sulfat. Maka kita tulis besi 3 sulfat. Tata nama senyawa berikutnya adalah tata nama senyawa asam. Sebelumnya, kita harus bisa membedakan antara asam oksi dan asam non-oksi. Kalau asam oksi itu adalah asam yang mengandung oksigen, sedang non-oksi tidak. Untuk senyawa asam oksi, tata namanya kita tulis kata asam, kemudian nama ion poliatomnya. Sebagai contoh, H2CO3. H di sini mengandung makna asam. Jadi kita tulis asam, kemudian ini adalah ion karbonat. Sehingga nama senyawa untuk H2CO3 adalah asam karbonat. Selanjutnya, H2SO3. H-nya asam, SO3 sulfit. Maka namanya asam sulfit. Untuk senyawa asam non-oksi, tata namanya seperti ini. Contoh H2S. H itu asam, S itu sulfur. Kita beri akhiran ida, bukan sulfurida ya, tapi sulfida. So, H2S namanya adalah asam sulfida. HCl? Udah jago dong. Yap, namanya adalah asam klorida. Nah, kalau untuk senyawa basa, yang harus diperhatikan itu logamnya. Apakah dia biloxnya hanya 1 atau biloxnya lebih dari 1? Kalau logamnya biloxnya cuma 1, maka tata namanya hanya tinggal menyebutkan nama logamnya diikuti dengan kata hidroksida. Sebagai contoh, NaOH, Na itu logam yang hanya memiliki 1 bilox dan namanya natrium. OH ini maknanya hidroksida. Maka nama senyawa NaOH adalah natrium hidroksida. Sedang nama untuk BaOH 2 kali adalah barium hidroksida. Oke, jika logamnya punya bilox lebih dari 1, misalnya senyawa CuOH 2 kali, sebutkan nama logamnya. Cu itu tembaga, kemudian di sini Cu biloxnya 2. Kita tulis dengan angka Romawi. Kemudian OH adalah hidroksida, maka nama senyawanya adalah tembaga 2 hidroksida. Terakhir, COOH 3 kali. CO itu kobalt, di sini bilox kobalt adalah 3, dan OH itu hidroksida. Maka nama senyawanya adalah kobalt 3 hidroksida. Oke adik-adik, pembahasannya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami tata nama senyawa anorganik sederhana. Namun, mungkin masih ada yang bingung, gimana sih cara tahu Cu dalam senyawa yang ini biloxnya 1, yaitu 2, dan untuk senyawa yang lain juga begitu, masih bingung. Oke, sebetulnya ini ada hubungannya ya dengan materi ikatan kimia. Tapi akan saya bantu untuk jelaskan cara mudah untuk mengetahuinya. Misal ada 2 zat yang bereaksi, ion Cu plus dan O2-. Nah, muatan ini menunjukkan bahwa Cu ini punya bilox plus 1 dan O-2. Agar bisa menjadi indeks atau jumlah atom dalam suatu senyawa, maka nggak perlu keterangan plus min. Kemudian, kita tulis zat-zat yang bereaksi seperti ini. Oke, sekarang angka 1 ini kita simpan di sebelah O, di sini. Kemudian angka 2 ini disimpan di sebelah Cu. Tukeran gitu. Tapi indeks 1 dalam senyawa kimia nggak ditulis, jadinya seperti ini. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah Cu2O. Nah, sudah kebayangkan cara kita mengetahui bilox logam dalam suatu senyawa? Di sini berarti Cu biloxnya 1. Kita tinggal perhatikan indeks O, karena kan tadi tukeran ya posisinya. Nah, untuk reaksi yang ini, bilox Cu adalah plus 2, dan O-2. Agar bisa menjadi indeks berarti kita tulis seperti ini. Cu berarti 2 ya. O juga 2. Kita tulis dulu zat yang bereaksi, Cu dan O. Angka 2 ini disimpan di sebelah O dan angka 2 yang ini di sebelah Cu. Sehingga menjadi Cu2O2. Berarti bilox Cu-nya 2 ya. Namun, angka 2 ini masih bisa disederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan angka 2 tentunya. Sehingga penulisan senyawa yang terbentuk adalah CuO. Terakhir,
Cu2+ dan OH-. Berarti di sini 2 dan ini 1. Kita simpan seperti ini dan jangan lupa beri tanda kurung pada poliatomnya. Oke, berarti kita bisa mengetahui biloks Cu dari indeks ini. Paham kan? Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.